wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Kadiri beserta jajarannya, dan yang kami hormati dari Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Budi Eko Sucipto, MED MSI, Ibu Dr. Wening Patmi Rahayu, SPD MM, dan Bapak Dr. Haji Ludi Wisnuwardana MM yang kami hormati, dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita buka acara sosialisasi program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang di Universitas Islam Kadiri dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Universitas Islam Kadiri. Mendidik putra putri bangsa, beramal serta berdaya nyata untuk sejahtera, menegakkan keadilan abadi, jiwa berkobar semangat membara. Hadirin silakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu kita, beliaunya dari Universitas Negeri Malang UM, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang bisa namun pada hari ini beliau Bapak Profesor Budi Eko Sucipto. Selanjutnya ada Bapak Dr. Ludi Wisnuwardana dan Ibu Dr. Wening Patmi Rahayu, serta rekan-rekan jajaran Bapak Rektor yang bisa hari ini, bilang semuanya. Jadi Pak WR2, kemudian Pak WR4, ya, kemudian Bapak Ibu Dekan dan Kabudi, dan seluruh dosen khususnya Fakultas Ekonomi, baik akuntansi maupun manajemen. Bapak Ibu dari UM, dari Universitas Malang, kampus
Uniska menjadi salah satu tujuan roadshow dari UM. Ya. Artinya nama UM, artinya ini menjadi satu pilihan yang barangkali ya sudah beliaunya sudah tahu dengan kondisi kita. Saya kira antara Uniska dengan UM juga sudah tidak asing lagi karena sebenarnya tadi kita sudah bincang-bincang dengan Universitas Malang. Dari yang Malang, oke, Bapak Dr. Rudini. Nah, timnya dulu dari situ. Artinya memang sebenarnya sudah ada chemistry lah ya antara salah satu tujuan yang dikunjungi oleh beliaunya. Kemudian saya Bapak Rektor menyampaikan permohonan maaf hari ini tidak bisa rawuh di tengah-tengah kita ya karena ada kegiatan yang bersamaan beliaunya di Surabaya. Tentu tanpa ada kehadiran beliau itu kami juga perlu bimbingan ya. Nanti kita perlu kolaborasi kerjasama dengan beliaunya yang barangkali perguruan tinggi yang sudah sangat mapan ya dengan kemudian Bapak Dr. Eko Widodo itu dari Wakil Rektor 2 dan Pak Kayatudin itu Wakil Rektor 4. Dan saya untuk Pak baru saja kabur, kemudian belum ada juga mengundang seluruh dekan di lingkungan Uniska ya, jadi mulai dari dekan pertanian, ekonomi, teknik, FKIP dan sebagainya. Mengapa? Karena ternyata dosen-dosen dari Universitas Negeri Malang kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Budi Eko Sucipto MED MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak WR1, Bapak Dr. Supriyono MP, Bapak WR2, Bapak Dr. Eko Widodo MM, Bapak WR4, Bapak Haji Berhaya Tukin, SHM. Juga kami merasa terhormat ini ternyata Ibu Bapak Dekan di lingkungan Uniska juga diundang. Tentu saja ini di luar dugaan kami, dan kami kejutan yang menyenangkan ya. Kami ini betul-betul dihormati ini karena semua dekan juga dilibatkan di sini. Kemudian Ibu Bapak staf pengajar yang ada di lingkungan Uniska. Maksud kedatangan kami yang pertama adalah untuk sosialisasi prodi. Sebetulnya prodi yang ada di FIB semuanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami tidak sosialisasi tentang prodi S1 kalau S1 banyak sekitar 60 bisa dilihat di websitenya UM. Sedangkan untuk S2 S3 ini kira-kira ya lebih dari 50 prodi, dan 50 prodi. Plus S1-nya sekarang ditambahin lagi ada prodi-prodi baru, termasuk kami sedang mempersiapkan prodi kedokteran. Semuanya sudah siap, rumah sakit pendidikannya siap, rumah sakit satelitnya ada, kemudian puskesmas sudah, izin atau rekomendasi dari KKI Council Kedokteran Indonesia, Council Kedokteran Indonesia sudah. Pokoknya ini tinggal nunggu SK saja. Begitu SK turun, maka akan segera dibuka fakultas kedokteran yang ada di kampus 2, yaitu di Madiopuro. Di Madiopuro itu ya masih dalam kota Malang, mendekati exit tol yang keluarnya Malang, bukan yang Singosari, yang keluar Malang. Pemrosesannya itu kira-kira 2019, 2020 sudah kami ini yang PDM ya, yang ilmu manajemen. 2020 kami sudah menerima mahasiswa. Jadi total mahasiswa kami sampai semester ini di luar yang periode 1 yang kemarin itu ada sekitar 90 mahasiswa, dan yang ada yang sudah lulus Bapak Ibu 9 mahasiswa yang lulus, dan sebentar lagi ini ke depan ini mungkin ada 4 orang lagi yang akan menyelesaikan. Nah, berbekal dengan pengalaman itu saya memberanikan diri jualan dalam tanda petik gitu ya. Itu mahasiswa S3 Pak. Itu mahasiswa S3 yang dari driver, dari administrasi, dari mobil, macam-macam lah gitu ya. Nah, itu hasil penelitian. Biasanya kan orang hasil penelitian terdahulu
teman saya Pak ya, terus terang saja di ITS, teman saya, itu tetangga saya. Semester 11 itu disertasinya sudah selesai, saya ujian. Tetapi karena publikasinya belum muncul, 6 bulan kemudian meninggal. Karena bilang tidak mau bola, akan lebih baik sebelum ujian akhirnya saja juga boleh. Sebenarnya yang sudah dibayar ada persyaratan pembayaran. Terus sambil ujian merevisi, nanti ke tablis, tetapi atas dasar kemanusiaan kami berkonsultasi ke Pak Rektor, Pak Rektor. Apa itu? Saya tidak scan ijazah sama transkrip. Artinya bahwa mereka bilang, tapi yang adanya ini sedang model. Mungkin kalau saya lepas viral, melepas program Mas Fokus ketika sampai dulu itu seperti jadi saya tahan terus aku mesti pasang di batu, ya sudah, kalau batu saya bantu, saya instruksikan kepada bagian akademik tolong kirim scan-nya. Kalau di sini dikasih scan masalah. Kami tidak mau anjlok gara-gara masalah humanisme kayak gini lah. Kalau orangnya dia tidak masalah, ada orang cerita orang motor ya lebih berat sih. Akan banyak akan sampaikan sementara ini saat itu yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan. Terus Cindra Mata dari Universitas Islam Kadiri dan dari Universitas Negeri Malang. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 didampingi oleh Bapak Wakil Rektor 2 dan Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Islam Kadiri memberikan cindera mata kepada Universitas Negeri Malang. Dilanjutkan penyerahan cindera mata dari Universitas Negeri Malang kepada Universitas Islam Kadiri. Kita berikan aplaus yang sangat meriah kepada Universitas Islam Kadiri dan Universitas Negeri Malang. Bersama, bebas ya. Mas Pur. Sana fotonya dari sana biar ada. Oh, oke. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu dosen semuanya, alhamdulillah puji syukur hari ini kami dipertemukan dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat untuk mengenalkan tentang prodi. Kebetulan saya adalah kaprodi di S2 dan S3 untuk pendidikan ekonomi. Kami akan mencoba sedikit memaparkan tentang prodi pendidikan, prodi S3 Doktor Pendidikan Ekonomi di FIB Universitas Negeri Malang, di mana program Doktor Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang merupakan program doktor ekonomi yang tertua, gitu ya. Jadi untuk akreditasinya program studi ini sudah memiliki akreditasi A. Jadi sudah memiliki akreditasi A, di mana untuk akreditasi A ini akan memberikan peluang juga kepada Bapak Ibu kalau studi misalkan untuk memperoleh beasiswa IPB ataupun beasiswa BPI, karena persyaratan adalah persyaratan salah satu adalah akreditasi yang dituju, yaitu terakreditasi A. Yang terhormat Bapak Direktur 1, 2 dan 4 yang saya hormati, Prof Budi, Buning, Bu Luar
Fatini dan Pak Ustadz ya, saya tadi ketemu sama Ustadz. Alhamdulillah saya bisa di sini dan salam hormat kepada dan saya banggakan kepada teman-teman seluruh dosen yang ada di sini. Saya bisa dibantu nih Basil Gede. Itu mahasiswa S3 ngerangkep dia juga punya sound system sama lighting, Pak. Jadi sisok kabeh kok. Alhamdulillah kita bisa sambung silaturahmi ke sini. Matur suwun Guru Ayi, Bapak dan Ibu sekalian, saya bisa hadir di sini untuk beberapa kali. Dan alhamdulillah kemarin di 2018-19 kita sudah pernah kerjasama untuk hibah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 semua. Besok dilaporkan ke Dirjen, bahasanya memiliki kinerja rendah terhadap lama belajarnya karena ya oknum-oknum dari penerima beasiswa yang nggak mau lulus. Sepakat? Diketawain sama Prof Buti pada waktu saya transfer, nggak apa-apa. Tapi ini menaikkan kredibilitas kita. Oke lah, nggak sampai diskopus Q1, Q2, Q3, Q4 aja sekitar 7 juta. Yang penting ada keberanian. Udah nggak dituti Pak. Udah sambil jalan aja. Yang penting koncone diakei, duline diadoi, kopine dikenali. Wes jalan ya. Ya. Lah kumpulannya sopo? Lah wong panjenengan kumpulnya podo-podo es lorone, podo-podo dan sebagainya. Dan hindari karena semua tergantung dari temannya. Kalau sama temannya cuma keker-keker tok mati, jambu dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teknik itulah yang menjadikan kita mampu S2 itu 3 semester, S3 itu 5 semester. Lihat tetangga sebelah. Ujian kita hanya sekitar 4 atau 5. 5 pun ini ujian komplit tulis. Ujian komplit tulis itu wis pokoknya paling kalau bidang studi dulu. Jadi kalau hari ini misalnya kita berpikir agak big bang itu wajar. Karena sejarahnya jadi dokter di Indonesia itu nggak mudah. Kalau hari ini ada hibrid seperti ini kan bertanya lagi sekarang itu pertanyaannya. Jadi kalau per semester 10 juta, atau kalau digabungkan selama 5 semester jadi 50 juta. Nah biaya lainnya ada kan? Nah, tadi dulu Pak. Nah, iya, masalahnya kan harus dibongkar masalahnya. Karena memang saya sudah mencoba data itu. Saya semangat Pak, saya semangat kalau udah ada duit aja udah semangat. Tapi saya diingatkan senior saya Pak Eko itu diingatkan dan saya menyadari gitu Pak. Jadi kalau memang mudahnya saya udah sampai ini lah, dihitung kan ya tetap aja kita biaya keluarga dan lain-lain. Nah, apakah sekarang dengan 50 juta itu sudah bersih? Nah, wes kuingko arep promosi dokter tuh apakah ujian dan lainnya bayar tidak? Karena masalahnya dulu itu yang jadi gampang itu biayanya di Merdeka itu 65 juta. Ya, tapi biaya selanjutnya 150 juta. Nah, Brawijaya kemarin ketika ada seperti itu akhirnya di hibrid juga dan ya semua ditarik ke dalam akhirnya terus tidak terlalu biaya banyak. Nah, itu juga dimulai. Nah, akhirnya terus apakah tidak menakutkan seperti dulu Pak Alfi? Masalahnya terus terang saya itu sudah lulusan lama dan memang saya sudah 2 kali mau daftar dokter sudah sampai ke Brawijaya itu persiapan semua sudah oke, akhirnya terus medal terus sama Pak Juwari berangkat 2 kali kemudian sama Pak Eko diingatkan ya Pak, akhirnya terus dihitung betul Pak. Nah, itu loh Pak Ludi. Jadi kita pikirkan itu apalagi sekarang kan anak sekolah dan lain-lain. Nah, kalau misalnya hibridnya UN benar ya alhamdulillah. Hitung-hitung yang wani Pak Ludi bisa menjamin. Oke, bisa.
Coba? Pak. Oke, Pak sini Pak. Apa itu? Peluang kuliah tunggal. Udah nggak ada tarian tagihan? Oke. Itu Pak. UKT-nya 10 juta per semester. Tadi saya bilang mampu dilaksanakan 5 semester. Tergantung orangnya loh yo. Tergantung orangnya loh yo. Pak, ada biaya lain. Yang pertama, biaya ya pendaftaran ini 500, TOEFL, habis itu 5 semester ya, sama biaya publikasi mandiri. Itu saya sampaikan. Publikasi itu mandiri Pak. Untuk Scopus minim Q4 itu sekitar nggak sampai Pak. Kalau Q4 itu sekitar di bawah 10 juta. Berarti totalnya ya sekitar 60 juta. Wes itu Pak. Kalau jenenge wisuda bayar ujian ini dan sebagainya nggak ada. Udah nggak ada. Saya jamin. Mau pengen promotor? Udah. Ini tambahan satu apa? Jujur Pak. Beliau kami berikan tambahan dari mahasiswa 2 juta, tambahan dari UM sendiri itu 1.250, berarti 3.250. Masih banyak kita kasih ke mereka daripada mereka kasih kita. Mungkin yang mereka ke kita dipotong pajak, saya tidak tahu, pokoknya yang masuk ke rekening saya ceting gitu Pak ya, di BNI itu hampir 3 juta. Orang yang sama Pak yang kayak gitu. Nah kalau potong pajak juga. Ayo, tak dongakno mudah dilancarkan. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Pak. Ali. Ya, oke. Kebetulan setelah saya membaca brosur dari Bapak ini, kebetulan saya sudah 2 tahun ini mencari untuk yang program doktoral. Kebetulan salah satunya saya memang dari UI Pak Jakarta. Di tempat saya juga nggak ada yang jurusan konsentrasi atau mata kuliah yang lebih berbasis pada UMKM. Makanya di sini saya ingin menanyakan, kebetulan saya background dari UMKM Pak. Kebetulan saya juga asesor UMKM. Nah, saya kepingin saya nanti adalah lulus program doktoral juga konsentrasi adalah di bidang UMKM. Jadi nyambung Pak, sesuai dengan kompetensi ya, apalagi dengan KKNI-nya Pak. Oke. Pertanyaan saya, di sini fasilitas apa saja yang sudah disediakan oleh dari pihak UM? Artinya yang mendukung program UMKM Pak. Contoh mungkin dari apa LSP-nya, apa dari KKRI-nya, atau mungkin lab-lab yang berhubungan dengan UMKM. Kebetulan saya kemarin penelitian sama Bu Lina, terima kasih Bu Lina ya. Alhamdulillah juga publis di semester ini. Makanya saya lebih banyak tanya tentang dokter untuk di UM-nya Pak. Dan kebetulan kalau saya melihat, apalagi di sini bisa lulus sampai dengan rata-rata cuma 2,5 tahun. Ya, jadi pertanyaan saya, tolong dijelaskan tentang mengenai fasilitas yang program disertasinya yang ada hubungannya sama UMKM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin bertanya dulu, tapi tidak tahu berangkatnya kapan. Berikutnya tadi katanya malah jenengan gitu ya. Itu tadi yang mahasiswa kan ketemuan dosen ya kan? Ya. Itu tadi komputer yang jurusan Fakultas Ekonomi, apakah yang mungkin prodi lain, mungkin kalau saya kan pendidikan bahasa Indonesia, apakah sama 2,5 semester, kemudian juga luringnya juga 4 kali dalam 1 semester, biayanya dan lain sebagainya. Mungkin bisa diinformasikan karena di sini juga ada dosen bahasa Indonesia, dosen matematika yang berhubis di manajemen. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini saya sampaikan, kita punya 3 jalur untuk ke S3 ini. Kalau sasaran kami, prodi kami unggul, terutama manajemen dan hukum. Ini kita unggul. Maka kita mengkuliahkan dosen sebanyak
ya 50% yang kita sekolahkan. Dari jalur yang pertama jalur beasiswa, yang kedua jalur mandiri, hadiah teman-teman mereka sendiri dengan biaya apa, dengan servis masing-masing. Itu aja kita kasih ribet, Jadi kalau lulus ribetnya sekian, kita kasih 50 juta. Wih, 50 juta? Iya, ribetnya. Berarti kan sama dengan rembes kan? Iya. Itu namanya rembes itu, loh, wis ada jaminan semacam itu. Jadi kalau lulus tepat waktu maksimal 7 semester, kita kasih 50 juta. Wah, ya keren itu. Harus berapa? Kalau lurus wis ta, kok mang lho, sing penting nurut sih. Aku dalek bojo sing nurut kok. Lanjut, Pak. Yang beasiswa juga demikian. Yang beasiswa, kalau beasiswa kan tidak terima serdos, jika kita kasih reward, kemarin diputuskan 75 juta, lalu ada revisi mungkin dengan tanggal 50 sampai 75. Ada jalur ketiga, yaitu jalur tugas belajar jalur universitas. Kita dana full, UKT-nya full, kecuali yang tadi dengan Pak Bayu dengan Pak Ali promotor itu tidak kita danai. Bocorannya enggak. Tapi UKT-nya full, kita jalur di universitas. Jadi ada 3 jalur bagi kita. Terus yang ingin saya tanyakan berikutnya, kita pakai pola kerjasama. Lalu apa sih nanti benefit kami? Katakanlah tadi ada jaminan bisa lulus 5 semester. Harapan kami maksimal 7 semester lah, maksimal. Jadi tidak molor gitu. Nanti kita danai ya capek kalau yang dana tugas belajar sampai molor sekian semester, kita ya ribet dananya. Yang pertama itu jaminan ya garansi bisa cepat lulus lah, maksimal 7 semester. Yang kedua, boleh tidak kita dapat diskon gitu. Artinya tidak sekian, tapi lebih ini. Ini kita dengan Stresa juga kerjasama kemarin dalam rangka mengestikkan desain prodi manajemen. Sekian, terima kasih dari saya. Kebetulan ini bidang saya di bidang keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Oke. Pak WR, insya Allah kalau untuk penurunan biaya kelihatannya tidak memungkinkan, Pak. Tapi mungkin alangkah baiknya seperti yang kemarin sharing sama Universitas Sidoarjo, Unus Sidoarjo sama Universitas Surabaya. Mungkin dari UNISKA yang memiliki spesifikasi memenuhi dengan aturan, beliau bisa kita jadikan promotornya. Tapi tidak promotor inti, mungkin promotor kedua, promotor ketiga, supaya panjenengan bisa kontrol terhadap mahasiswanya panjenengan piyambak atau dosen panjenengan. Itu mungkin yang disampaikan sama Pak. Jadi promotor eksternalnya bisa dari UNISKA dengan persyaratan yang berlaku. Kemarin sempat Prof itu saya jawab promotor eksternal tapi harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku supaya bisa kontrol dosennya yang ada di sini bisa kuliah selesai. Pokoknya tambahin. Kalau biaya berapa? Yang saya tangkap tadi, apakah ada diskon? Saya nyatakan tidak ada, gitu ya. Itu sudah sangat murah, Pak. Saat ini kan akreditasi kami sangat baik, Pak. Nanti ketika unggul nanti angkanya akan meningkat menurut saya, tidak seperti yang sekarang. Dan saya berkeinginan pada saatnya nanti pada masa saya ini akan terutama S2 MM dan S3 PDN akan kami ajukan ke akreditasi AQUAS yang ada di Jerman, karena prodi kami yang S1 manajemen sudah memperoleh AQUAS dan itu biasanya langsung dikonvert menjadi unggul. Makanya 2016 oke, 2026 nanti kami juga ke LAMK yang untuk S2, yang S3 nya 2027 kami serahkan di 2026 itu juga ke LAMK. Moga-moga salah satu ini apakah S2 ataupun S3 nya mendapatkan unggul. Minimalnya adalah sangat baik. Kalau sangat baik berarti saya tidak berprestasi, berarti tetap saja gitu ya.
Kemudian dan potensi ke arah sana Pak sangat tinggi. Sekarang saya sudah masuk ke asosiasi pengelola MM Indonesia ini, dan saya akan tanyakan apa yang harus kami persiapkan, dan katanya kalau di dalam MM itu adalah internasional juga. Apakah karya-karya publikasi, apakah networking, atau saya mengajar di tempat lain, di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi di luar negeri. Ya, sudah saya lakukan, sudah saya kecil kegiatan ini. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu saya memberikan kuliah kepada mahasiswa MBA di Guangxi Normal University. Saya beserta tim dari PDIM itu 6 orang, kalau nggak salah 6 orang, itu mengajar online menggunakan Zoom pakai bahasa Inggris, dan itu terekam dan ada buktinya, semuanya ada. Saya persiapkan untuk akreditasi memang baik untuk S2 maupun S3. Yang dulu pernah kerjasama dengan saya akuntansi, jadi S2 saya manajemen. Ini bagaimana kalau kan di home saya di akuntansi, terus untuk S3-nya itu seperti S1 akuntansi no problem, nggak masalah, betul Pak. Ibu atau universitas ya secara kolektif itu bisa memindahkan ibu ke manajemen. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa akhidna bis-sholihin ghairu khuzaya wala maftun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karena Rahman dan Rahim-Mu hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi program magister dan doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, semata-mata hanya berharap ridho dan berkah-Mu ya Allah. Oleh karena itu ridhoi dan berkailah acara ini sehingga membawa manfaat bagi kami, bagi institusi kami, bagi UNISKA dan bagi Universitas Negeri Malang. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, seperti jalannya orang-orang sebelum kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, berikanlah kekuatan kepada kami, kekuatan untuk membimbing dan membawa para calon-calon cendekia menjadi kader-kader bangsa yang akan membangun bangsa dan negara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, para pemimpin, para syuhada yang telah gugur dahulu kami.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.